Di video ini kita akan belajar mengenai Laravel Bridge API. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin belajar API, teman-teman bisa menyimak video ini. Dan sebelumnya juga di channel ini sudah ada mengenai pelajaran untuk membuat API. Tapi di video ini kita akan pelajari menggunakan Laravel 10 dan kita akan buat API menggunakan Laravel Bridge dan hanya untuk API. Jadi kita bisa ke dokumentasi, lalu kita bisa ketikkan di sini Laravel Bridge. Lalu teman-teman bisa lihat kalau kita ke bawah ada instalasi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita install Bridge-nya, kita bisa pilih khusus untuk API. Oke. Jadi langsung saja kita buat project kita ya. Kita beri nama Laravel Bridge API. Oke, kita enter. Oke, kita masuk ke project kita. Nah, setelah itu kita langsung aja install package-nya. Kita copy, kita paste di sini. Oke, sudah. Nah, kemudian kita install. Oke, ini kita install. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Lalu kita ketikkan API. Jadi kita tambahkan nih di sini API. Oke, kita enter. Oke, sudah selesai. Lalu kita buka project kita ya di kode editor. Oke, selanjutnya kita ke env. Lalu kita buat aja nama database-nya Laravel API. Kita simpan. Nah, setelah itu kita ke terminal. Oke, lalu kita ketikkan di sini php artisan migrate. Oke, ini yes. Oke, sudah selesai untuk migration. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini npm install dan npm run dev. Oke, kita buat aja di sini npm install dan npm run dev. Oke, kita enter. Tidak ada package JSON ya. Anyway, kita coba package log JSON. Oh ya, sorry, kita nggak perlu ini ya, npm run install dan npm run dev, karena kita gunakan API. Nah, jadi yang ini nih kalau kita gunakan yang blade ya. Kalau untuk API seperti ini ya nggak perlu. Kita nggak perlu npm install dan npm run dev. Oke, jadi selesai ya. Kita clear. Nah, selanjutnya kita bisa lihat hasil instalasi Laravel Bridge API. Nanti dia akan buatkan kita punya file routes, yaitu out.php. Nah, di sini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk login, register, verify email, dan logout ya. Kita gunakan di sini nih. Hanya jika kita gunakan untuk front end, kita perlu custom lagi nih. Jadi di Authenticated Session Controller, oke, di fungsi store, kita bisa klik di sini, kita ke filenya, oke, lalu di fungsi store, oke ini ya. Nah, di sini dia redirect ke root service provider. Oke, di bagian home nih. Jadi dia ke sini, dia akan ke root service provider, dan dia akan ke root dashboard. Jadi dia akan diarahkan ke halaman dashboard ketika berhasil login. Nah, karena kasusnya kita ini kan API, jadi setelah login berhasil, maka ya terserah front end dia mau arahkan kemana. Nah, maka di Authenticated Session Controller kita buatnya seperti ini. Kita rubah di sini, kita jadikan return
response. Oke, seperti ini, no content. Oke, kita simpan. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita buat juga di destroy atau logout, dia bukan redirect ke halaman welcome ya atau root ini, tapi kita minta kembalikan aja return response no content. Oke. Nah, lalu di root service provider di sini kita ini ya, di mana ya? Di config bukan di HTTP controller out. Oke, di middleware redirect if authenticated. Oke. Nah, ini kan return redirect root service provider. Jadi kita minta lagi atau kita buat dia return response no content. Oke, seperti ini. Nah, jadi ketika front end dia login, nah maka back end tidak akan direct ke halaman dashboard atau ke halaman welcome. Oke, jadi pengaturan untuk back end mengenai autentikasi file out.php ini sudah selesai ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat, misalnya lihat lagi di sini kalau misalnya ada redirect ke halaman back end, nah itu di ini aja, dihilangkan atau dihapus saja karena kasusnya kita akan gunakan front end. Oke, jadi kalau kita lihat di PHP Artisan root list, kita lihat rootnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini login, logout, dan register ya, reset password. Jadi alamatnya ini. Oke, jadi langsung aja nih, bukan lagi pakai API seperti ini ya, API login. Nah, kayak gitu. Jadi ini langsung login dan logout. Juga register, reset password, dan verify email. Dan oh ya, kita belum ini ya, belum isi data. Jadi kita isi data dulu. Seeder, database seeder. Jadi kita ke database, kemudian folder seeders, lalu file database seeder. Nah, lalu di sini kita ini aja ya, aktifkan, kemudian name-nya kita kasih oke, test user. Oke, sudah. Lalu kita buat aja php artisan db seed. Kita enter. Oke, sorry. Titik 2 ya. Kita yes. Oke deh. Sudah jadi untuk kita punya data akun ya. Jadi test@example.com. Kemudian passwordnya dapat dari mana? Kita bisa lihat di sini di user factory. Passwordnya adalah password. Oke. Oke, begitu ya. Jadi untuk Laravel Bridge API kita langsung aja nih. Seperti di dokumentasi ini bisa lihat. Jadi kita akan menambah front end URL environment. Jadi ada tambahan ya di sini env. Oke, ini front end URL. Nah, jadi kita punya aplikasi front end URL. Ini harus berjalan di port 3000 nih. Ya, bisa ya nanti diganti, sesuaikan aja front end URL dia berjalan di mana, di port berapa, nanti tinggal dirubah di sini. Bebas ya, bisa mengikuti yang 3000 ini atau kita buat backend Laravel Bridge ini yang akan mengikuti port dari front end. Oke, kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita di video berikutnya. Untuk instalasi Laravel Bridge API sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.